Nah, susah, ada kekakuan kah, misalkan kesini juga nggak bisa, boleh diinstruksikan ke pasiennya, Pak punten atau Bu punten, bisa ditengokkan kepalanya ke kanan, tengokkan kepalanya ke kiri, ada rasa nyeri atau tidak, ada kekakuan atau tidak gitu ya. Kelihatan nih kalau kekakuan gini tuh kayak sakit, udah meringis terus kayak susah gitu ya. Terus ada instruksikan ke atas ya, lihat ke bawah. Kalau misalkan memang pasiennya mampu, boleh instruksikan untuk diputar lehernya, tapi sekali aja, yang putar-putar terus ya, pusing. Khawatir pasiennya ada vertigo. Kalau ada vertigo udah bahaya ya, takutnya nanti makin vertigo ya. Itu untuk inspeksi kesimetrisan otot leher ya. Juga inspeksi juga kondisi trachea yang tulang jakun ya, yang tonjolan tulang ini, trachea itu tepat ada di bawah. Yang tonjolan tulang ini, sekitar tonjolan ini adalah di dalamnya ada kelenjar tiroid ya. Di bawah kelenjar tiroid baru ada trachea ya. Nah, biasanya teman-teman juga harus perhatikan trachea, atau kan kalau misalnya kita kayak gini suka kelihatannya ada hijas gitu lurus ya. Nah, ada beberapa kasus yang itu bisa aja dia miring, nggak lurus. Misalkan paru-parunya emfisema atau isi udaranya lebih gitu ya, jadi ada pembesaran paru-paru, atau bisa isi paru-parunya berisi air, itu kan akan mungkin lebih turun sehingga narik tracheanya akan miring, atau enggak lebih mengembang miring ke sebelah sana gitu ya. Biasanya tracheanya juga akan ada perubahan bentuknya, tidak lurus, bisa belok atau seperti apa ya. Diperhatikan juga ya, inspeksinya seperti itu. Ada pemadatan samar pada dasar layar atau tidak gitu ya. Dilihat juga ada benjolan atau tidak, ada luka atau tidak, ada perubahan warna kulit atau tidak ya. Perubahan warna kulit yang dimaksud bukan seperti yang disampaikan Bu Sri di awal ya, bukan warna sawo matang terus hitam putih gitu, bukan ya, tapi ada perubahan warna jaundisnya kah gitu ya, atau ada memar kah gitu ya. Khawatirnya ada trauma tubuh gitu ya. Terus luka kakinya, terus ada juga perubahan warna hitam. Bu, kenapa pada ibu hamil hitam banget Bu, kayak daki gitu ya? Itu pengaruh hormonal ya, bukan patologi. Karena memang hormon kehamilan itu banyak ya variasinya, ada yang pregnancy gitu ya, terus ada juga yang hitam kayak daki. Nanti setelah mereka melahirkan biasanya itu bukan seperti itu ya, hanya pada fase kehamilan saja ya. Jangan bilang ini abnormal, jangan ya, karena memang normal pada proses kehamilan ya. Itu dari inspeksi ya. Terus lihat juga ada gondongan enggak ya, kan ada yang lahirnya bengkak, terus ada juga yang misalkan bengkak keseluruhan atau tidak, ada juga yang bengkaknya sekitar tadi kalian lihat tiroid yang lak-lakan ini ya. Teman-teman kalau memastikan itu kelenjar tiroid adalah caranya pegang tuh dekat tulang itu, terus teman-teman telan ludah, kerasa ada yang ikutan naik turun selain tulang bagian pinggirnya, nah itu kelenjar tiroid. Rasa? Nah, nanti periksa ke pasiennya di situ ya. Jangan ditekan banget karena pingin muntah ya. Jangan ditekan banget, jadi diraba aja di situ ya. Nah, dilihat itu ada pembengkakan atau tidak ya. Pada kasus-kasus tertentu juga kan ada yang mengalami peradangan kelenjar tiroid ya. Oke, itu inspeksi. Lanjut kita ke palpasi di leher ya. Palpasinya apa? Sama tadi kita memastikan kalau pas dilihat ada benjolan, kita pastikan benjolannya ya padat atau isinya air. Kerasa ya, beda ya. Kalau padat kan berarti keras ya. Kalau air biasanya lebih lunak gitu ya, kenyal-kenyal gitu ya. Terus kita palpasi juga nodus-nodus limpe. Di PPT ada ya gambarnya. Ini teman-teman perhatikan nodusnya di mana saja posisinya ya. Ada di belakang telinga ya, belakang daun telinga, terus ada juga di depan daun telinga sampai ke arah mandibula, ke arah dagu ya. Sini nih teman-teman kadang suka ini ke bawah, kok bengkak ya Bu, lagi panas dalam. Nah, berarti ada peradangan di situ. Besok ada ngejendul. Nah, itu berarti limpenya yang lagi ada peradangan. Tapi normal kalau peradangan sudah hilang, dia kembali kempes. Ya. Jadi di sini ya, di sini sekitar sini sama belakang. Jadi nanti perhatikan ya. Nanti dicek sama teman-teman ya. Ibu, punten ya, sama saya mau dicek dulu. Kalau misalkan Ibu ada sakit bilang ya Bu ya. Jadi dari belakang, kalau misalnya ada kayak gini ya, dari belakang boleh sekalian belakang dipencet, di depan di coba gitu ya. Depan kan, kalau mau satu-satu boleh di depan gitu ya, sampai ke belakang. Sakitnya Bu, tahu
atau enggak kita sambil ngerasain kok benjol gitu, terus benjolnya tuh segede gimana, bulat atau misalkan lonjong. Nanti teman-teman dijelaskan ya seperti apa kalau ada benjolan. Kalau nggak ada benjolan biasanya tidak terlambat ya, maksudnya ya normal-normal aja gitu ya. Terus ke sini ya, sini pasien searah otot apa di sini, sterno mastoideus ya, di diraba juga, terus diraba juga ke belakang ya. Kalau ada yang dia ada kelainan infeksi biasanya dia ada benjolan, tapi kalau aman ya nggak ada apa-apa ya. Sampai tanya ada nyeri apa. Selain itu juga periksa tadi jaringan limpo apa itu, tiroid ya, diperiksa tadi ya, yang di pas dekat lak-lakan di raba. Nah gini, biasanya kalau ada yang bengkak itu kerasa batas-batas bengkaknya tuh. Kalau ini kan nggak kerasa karena kita normal ya. Teman-teman ada yang lagi demam atau misalkan demamnya nggak turun-turun, biasanya ada bengkak juga ya. Alan ini ada tulang nih, tulang jakun pas nalan tuh ada tulang jakun di pinggirnya nih tulang kan ya, ini tulang yang lak-lakan yang teman-teman yang ada naik turun. Nah sekitarnya kanan kiri sama bawah itu kelihatan. Jadi kalau misalkan ada pembengkakan atau ada peradangan, biasanya kerasa batas bengkaknya tuh beda. Kan kita bisa ngeliat kalau nggak kelihatan tapi pas dipegang kerasa ya, kalau bengkak mah ya ada bentukan gitu ya. Nah itu akan teman-teman raba. Boleh dari depan, punten udah. Boleh dari belakang. Kalau dari belakang berarti nanti gini. Kalau pastinya duduk bisa dari belakang. Kalau baringnya dari depan aja. Ya. Ya. Terus periksa juga kekuatan dari otot leher. Tadi kan udah bisa tuh gerakan kiri, cuman sekarang kita pastikan masih kekuatannya masih baik atau tidak. Bu, hadap ke kiri Bu, tahan sama teman-teman. Bu, lawan tangan saya. Hadap ke kanan Bu, lawan Bu tangan saya. Lawan, ini lawan. Gitu ya. Untuk mengecek apakah si kekuatan ototnya masih bisa. Ya kan ada juga yang kelemahan, jadi mungkin nggak bisa gitu, nggak bisa ngelawan. Ya, kayak itu untuk pangkasi. Masih ada yang ketinggalan? Sudah ya, gerakan untuk konsistensi dan apakah ada nyeri atau tidak gitu ya. Ini yang tadi saya bilang, kelenjar limpa itu kalau misalnya ada peradangan itu biasanya dibenjol di titik-titik yang tadi ya, bisa di sini, bisa di bawah. Kan tadi titiknya di sini, ada di belakang, ada di sini ya, mandibula, ada ke sini, ada ke belakang. Ya nanti teman-teman kalau misalnya kok ada bengkak, coba cek dulu darahnya, apakah leukositnya gini tinggi banget, berarti ada peradangan ya. Oke, itu untuk leher ya. Sebenarnya di leher juga ada pemeriksaan kaku untuk mendeteksi apakah ada meningitis. Tahu meningitis, radang selaput otak ya. Nanti teman-teman periksanya gimana? Periksanya teman-teman suruh badan pasiennya harusnya tidak pakai bantal ya. Tangan kanan diletakkan di dada pasien, terus bantu pasien untuk mendekatkan dagu ke punggung tangan kita ya. Kalau misalkan pada pasien yang ada masalah, tadi ada meningitis, baru digerakin gini juga dia udah nunggu sakit ya. Tapi kalau misalnya yang normal dia bisa nempel. Coba teman-teman bang, tekan ya, nempel ke sini. Gak ada sakit kan di sini ya? Kalau pada pasien meningitis biasanya ada nyeri atau bahkan kaku gitu ya, nggak bisa gerak sampai ke nempel ke sini ya. Atau misalkan kalau lagi sakit banget, pas lagi gini nyelak ini yang naik. Kan kalau kita mau gini kan naik gini ya. Refleksnya tidak naik. Tanya kan ada nyerinya seperti apa ya, untuk pemeriksaan lanjutan. Dan juga di leher ada pemeriksaan JVP. Itu garis pena tekanan pena jubu garis ya. Ada pengukurannya, jadi nanti instruksikan pasien untuk baring, terus head up dulu ya, semi forward, tinggal dinaikin aja nanti backnya 30-45 derajat, jadi semi setengah duduk ya.
Terus nanti pasiennya anjurkan atau instruksikan untuk menghadap ke sebelah kiri. Jadi kalau pada pemeriksaan JVP, enaknya kita periksanya di leher sebelah kanan pasien, karena dekat dengan vena cava. Ya, jadi nanti anjurkan pasiennya untuk balik ke sebelah kiri benar-benar maksimal. Si kepalanya noleh ke kiri itu udah benar-benar maksimal. Ya, dimaksimalkan noleh ke kiri, baru nanti kelihatan. Ya, di sini tuh ada vena jugularis internal, ada vena jugularis eksternal di belakang. Ya, internal itu yang searah tulang sternocleidomastoideo. Yang eksternal itu di belakang. Biasanya untuk JVP itu kita pengukurannya pakai yang internal, yang di depan. Ya. Nah, apa yang kita lihat, teman-teman lihat, ya kan ini teh kalau JVP untuk melihat apakah ada kenaikan tekanan vena cava tadi jantung ya. Kalau ada peningkatan tekanan darah dan memang memompa pembuluh darahnya jadinya lebih ekstra, biasanya ada pembengkakan atau pengisian pembuluh darahnya tuh maksimal over. Jadi pembuluh darahnya tuh ngisi, tahu yang kayak varises. Yeah. Nah, kelihatan di sini pengisiannya tuh. Sama nanti ada undulasi yang jedut-jedut, denyutan venanya ya. Jadi teman-teman lihat gini. Sebenarnya kalau ada orang normal itu nggak kelihatan, mau dari sini juga nggak kelihatan karena normal, nggak ada peningkatan. Tapi kalau pada pasien yang ada kelainan jantung atau ada masalah di katup jantung, biasanya kelihatan tuh nanti undulasinya. Teman-teman nanti kita lihat ya di Google ya gimana sih peningkatannya gitu, bentukannya gimana sih pembuluh darahnya supaya kita bisa ngukur. Ya, tapi sampai sini kebayang dulu nggak? Jadi nanti teman-teman cari vena yang ada bendungan venanya di situ. Ya, kebayang ya. Nih, kelihatan nggak sih? Nih, isi ya venanya. Belum kelihatan. Nanti kalau kelihatan searching sendiri ya, JVP. Kayak varises ya di bawah. Ya, kayak varises tapi di leher. Nah, ini juga nggak kelihatan langsung ya, harus benar-benar si pasiennya balik dulu. Nah, kita lihat puncak dari pengisiannya ini. Puncaknya namanya ada undulasinya, ada denyutannya. Kita cari puncaknya di mana. Ya, biasanya areanya di tadi. Nih, ini kan tuh otot sternocleidomastoideus ya. Nah, biasanya ada di sini yang gampang ya. JVP juga internnya di sini. Cari titik tertingginya di mana. Nanti kelihatan tuh titik tertingginya. Tadi kan titik tertingginya ada yang dekat dagu ya. Di sini teman-teman kasih titik aja. Titik aja ya, nggak usah dicoret-coret si pasien ya. Kasih titik. Sama terus kita kasih titik di sudut luis. Sudut luis itu 1 sampai 2 jari di atasnya. Di sternum nih, tulang yang V itu. Nah, tepat ya kasih titik juga di atas itu. Terus kita gunakan 2 penggaris. Rumusnya itu plus minus 5 plus minus normalnya itu 3 sampai 4. Ya. Jadi jarak dari tulang sternum di atas ke jantung itu kalau dari teori itu sekitar 5 cm H2O. Ya. Normalnya peningkatan atau JVP itu tidak boleh lebih dari 9, 8 atau 9 cm. Jadi dari jantung ke arah sternum itu sudah 5. Berarti sisanya berapa kalau 8 sampai 9? 3 atau 4. Berarti kenaikannya kalau yang normal tidak boleh lebih dari 3 atau 4 cm H2O. Nah, itu yang kita akan ukur. Ya. Taruh satu titik penggaris itu tegak lurus ya ke atas. Titik nolnya di bawah ya teman-teman ya, jangan yang 30-nya, nolnya di bawah. Tegak lurus di sini, ini pastinya nggak bisa maksimal ya. Tegak lurus di sini, terus yang satu lagi penggaris, arahkan si ujung ininya ke titik yang tadi kita udah kasih tanda, yang di sini. Ujung ini ya, ujung yang bawahnya. Misalkan tadi di sini di bawah dagu, ini karena pasiennya tidak maksimal ya. Anggaplah di sini ya. Tadi titik nolnya di sini, terus saya geser ke sini ya, ini di sini. Terus kita harus tegak lurus antara penggaris yang satu dengan penggaris yang kedua. Ya, titik tadi sudut luis dengan titik vena jugularis yang tegak lurus seperti ini. 90 derajat ya.
Nah, teman-teman silakan lihat ini ke angka berapa? Angka 3. Tadi kalau dari rumus kan 5 plus minus 3 atau 4. Berarti masih normal atau tidak? Normal. Kan kalau makin bermasalah jantungnya, si benjolan tadi atau pengisian pembuluh darah tadi makin tinggi ke atas. Otomatis kalau makin ke atas dia makin naik. Kalau makin naik, ini juga akan makin naik si ininya. Kan kalau makin naik ya. Iya. Nah, itu nanti teman-temannya jadi tidak boleh lebih dari 3 atau 4 cm. Ya, rumusnya 5 plus minus 3 sampai 4 cm H2. 3 sampai 4 cm itu isinya adalah tinggi dari tadi ya pengukuran teman-teman jadi pencitraan. Sampai sini tergambar. Baik kan? Nanti biasanya bosnya nanti akan tutorialkan ke teman-teman info biar bisa lebih jelas. Ya, sampai sini kelihatan dulu. Cukup? Cukup. Baik, kalau sudah cukup itu dari leher. Kita lanjut ke dada. Ya, kalau dada yang pertama diinspeksi dulu. Ya, apa yang diinspeksinya? Pertama pasti bentuk ya. Bentuk asimetris, dada dari depan dan juga belakang. Ya, bentuk dada banyak ya. Ada di belakang ada bentuk yang normal ya, anterior posteriornya perbandingannya 1:2. Ya, jadi kalau misalnya dilihat di sini 1, ini ada 2. Nah, jadi bentukannya seperti ini kalau kita potong. Kita lihat dari atas. Ya. Terus ada bentuk yang lain yang abnormal, ada barrel chest. Barrel chest ini itu komposisinya atau perbandingannya itu lebih dari 1, baik itu anterior ataupun posterior. Normalnya 1:2. Berarti kalau lebih dari 1 bisa jadi ini 2, berarti makin gede. Yang ini lebih dari 1 bisa 2, bisa 3, bisa 4, jadi lebih gede. Jadi kalau misalkan kita lihat dari atas bisa kayak tong gitu ya, gede. Jadi kalau misalnya penampakan dari luarnya itu besar banget, depan belakangnya itu bisa busung gitu ya, tidak ada, tapi belakangnya juga mengisi. Itu bentuk dari barrel chest. Ya. Terus ada yang funnel chest. Funnel chest itu kebalikan dari barrel chest. Funnel chest. Nah, si diameternya atau perbandingan dari rongga dadanya itu kurang dari 1. Ya, harusnya 1:2. Ini kurang dari 1, bisa 1:1, kecil. Jadi kayak yang bongkok gitu ya, kayak ke dalam, padahal enggak, emang biasa aja. Ya, itu funnel chest. Terus ada pigeon chest. Pigeon chest mah kayak burung merpati, teman-teman pernah lihat kan? Rumah. Kalau lagi ini durinya tuh busung gini ya. Tapi ada lekung apa? Cekungan ke dalam. Ya, jadi kayak busung tapi ada cekungan ke dalam. Ya, itu biasanya ada masalah di paru-parunya sehingga rongga dadanya membesar. Ya, kanan dan kirinya tanpa merubah dari sternumnya tadi. Tulang sternum tetap, tapi rongga dada kanan kirinya membesar. Ya, itu namanya pigeon chest. Dan juga teman-teman perhatikan tulang vertebrata atau spina di belakang yang lurus ya. Ya, tulang itu tuh yang, nah tulang belakangnya diperhatikan. Kan kalau normal mah lurus ya. Ada yang ya, skoliosis ya. Ada kifosis ya, ada kifoskoliosis. Teman-teman pelajari itu apa saja. Ya, itu juga yang diperhatikan. Itu baru inspeksi ya. Selain itu juga diinspeksi ada penonjolan atau bengkak atau tidak di sekitar ICS-nya. Terus ada pergerakan otot-otot tambahan atau tidak saat bernafas. Kan kalau yang sesak ada sampai dadanya sampai pundak ikut naik ke atas ya. Itu juga diperhatikan. Ya, saya hidung kalau di area kepala. Ya. Terus penonjolan antara ICS, ICS-nya intrakosta. Jadi tulang-tulang rusuk tuh yang ada di atas kosta. Nah, interkostanya di sela-selanya ya, di antara tulang itu. Teman-teman lihat diinspeksi ada benjolan-benjolan nggak di setiap ICS-nya. Baru dilihat dong ya, tidak langsung dipastikan nanti dengan kalau dipastikan nanti dengan palpasi dan palpasi. Ya, kalau ada, oh ya udah berarti ada tuh benjolan misalkan di ICS 2, 3, 4 atau ICS 6. Ya. Terus lihat juga warna dadanya, takutnya ada dia mengalami kecelakaan tapi nggak perdarahan, tapi ada ungu nih, keunguan, ada trauma ternyata di dada. Itu kan perlu nanti peninjauan ulang ya, kalau udah kelihatan ada jejas gitu ya di bagian dada, ada pemeriksaan ronsen dan lain-lain. Ya. Ada luka atau tidak ya. Terus kesimetrisan dengan payudara. Ya, lihat juga usianya ya. Kalau laki-laki pasti simetris lah ya, karena kan tidak ada pembesaran kecuali mengalami tumor. Jadi yang tumor dan kanker payudara itu bukan semata-mata hanya diderita oleh perempuan, laki-laki pun ada ya.
Perempuan juga sama, dilihat dari usianya sudah punya anak atau belum, simetrius atau tidak sih payudaranya. Ya. Lihat juga berarti airwalnya gitu ya, puting susunya dan lain-lain ya, perubahan warna di payudara juga dilihat untuk inspeksi bagian dada ya. Terus setelah inspeksi kita lakukan palpasi. Nah, untuk palpasi kita akan lakukan dua palpasi. Yang pertama palpasi kita mau lihat pengembangan dada kanan dan dada kiri sama atau tidak ya. Kang, caranya gimana? Teman-teman kalau pemeriksaan dada kita anjurkan pasien untuk buka bajunya ya. Kalau perempuan sama perempuan sama laki. Kalau tidak mau, ya silakan ya, kita tetap harus ada privacy ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Ya, dan bisa lakukan pemeriksaan itu bagian depan atau dari depan ataupun dari belakang. Bu, kalau perempuan kan biasanya dari depan mah susah, ya udah berarti periksanya dari belakang biarnya susah. Ya, karena ada payudara bu susah misalnya, bisa dari belakang sama ya. Posisi jantung tetap di kiri gitu ya, paru-paru ada di kanan dan di kiri walaupun dari depan ataupun belakang. Ya, ini kan kita akan melakukan palpasi. Kita dari dulu aja nanti dirimu yang kerasan ya, nggak usah ngeliat juga ya. Untuk yang pertama kita akan palpasi mencek pengembangan paru. Caranya gimana teman-teman? Gunakan dua tangan ya, ini pegang. Terus teman-teman tarik si kedua tangannya, jadi kulit itu ikut ditarik sampai si jempol kita tuh nempel. Tapi ditarik ya, diam. Gimana ya? Ini Persatukan. Nah gitu ya. Karena kita mau lihat saat nafas membagi sama atau tidak ya. Nah yang sudah diperhatikan apa? Jempol ya, jempol kanan dan jempol kiri. Instruksikan pasien untuk bernafas. Nafas sekarang. Yang panjang. Kelihatan nggak pergerakan dari jempolnya? Nggak kelihatan situ ya? Kelihatan nggak pergerakan jempolnya tadi yang sebelah sini? Jadi kan nanti kalau misalnya di itu ya, ditekan gitu, jempolnya nempel. Saat nafas nanti si jempolnya bergerak berjauhan, ya. Gitu. Nanti yang perhatikan sama teman-teman si gerakannya barengan atau tidak, ya. Apa namanya? Bergesernya barengan atau tidak. Kadang ada beberapa kasus misalkan paru-parunya ada berisi air gitu ya, berarti kan lebih berat ya saat bernafas. Jadi kalau misalkan dia narik nafas, yang ini udah duluan, yang ini masih lama. Pas balik juga, pas hembusin nafas yang ini cepat, yang ini lama. Berarti kan pengembangan parunya tidak simetris atau tidak sama. Ya, kita mau lihat pengembangan. Paham sampai sini? Tapi benar-benar harus diituin ya, karena kalau cuma nempel doang nggak akan bergerak si jempolnya. Ya, bagusnya sih langsung ke kulit. Ya, kalau ke baju kan licin ya, geser-geser, jadi sulit. Makanya enaknya masih instruksikan pasien untuk buka ya. Itu ya pertama ya, pengembangan paru. Terus kita juga mau lihat penyebaran udara di parunya sama atau tidak dengan cara vokal primitus ya. Instruksikan pasien untuk bilang 77. Kita rasakan getaran haknya ya. Dari atas kan paru-paru dari ICS 1 sampai ICS 10 kalau di belakang ya. Kalau dari depan ICS 1 sampai ICS 6 ya. Jadi silakan teman-teman kalau dari belakang berarti bisa sampai bawah ya. Pak, punten bilang 77 Pak. 77. Oke, lagi Pak. 77. Oke, lagi. 77. Nah, rasakan getarannya sama nggak antara kanan dan kiri? Ya. Oh, tapi kok beda, yang kanan mah lebih kerasa, yang kiri mah nggak terlalu kerasa. Teman-teman ingat, yang kiri kan ada jantung. Tapi bukan berarti nggak kerasa, tapi mungkin akan ada perbedaan. Ya, area mananya dulu. Kalau jantung kan nggak semua sebelah kiri itu isinya jantung semua. Ya, coba dibandingin lagi juga sebelah sininya, lebih ke ini ya lebih kanan. 77 Pak. 77. Ya, 77. ini mah sama. Ya, terasanya sama getarannya. Ya, oke. Itu untuk pasti. Selain itu juga kan misalkan tadi pas inspeksi kelihatan ada benjolan. Nah, teman-teman tinggal pastikan tadi benjolannya isinya apa, air kah, padatan kah gitu ya. Terus ada sakit atau tidak gitu ya. Itu untuk pasti. Lanjut kita ke auskultasi dulu. Auskultasi berarti bunyi apa yang akan kita dengar di dada?
nafas dari paru dan bunyi katup dari jantung. Ya, bunyi nafas kita bisa dengarkan nafas normal itu ada 3. Ada bronhial, bronhovesikuler, dan vesikuler. Ya, bronhial atau tracheal. Ya, berarti kita dengarkan tepat di atas posisi trachea. Jadi trachea di bawah apa tadi? Tiroid. Ya, ini di bagian bawahnya kita dengarkan. Berarti letakkan pasang stetoskopnya, pastikan ya stetoskopnya benar-benar sudah tertutup di bagian belakangnya. Letakkan sih stetoskopnya di atas trachea tadi. Ya, instruksikan pasien untuk bernafas. Nafas bu, nafas keluarkan, nafas keluarkan. Ya, jangan sekali doang, nggak akan kedengeran ya berkali-kali. Nah, yang didengarkan adalah gimana inspeksinya, bunyi suara inspeksinya, inspirasi dan ekspirasi, bersih atau tidak suaranya. Normalnya kan bersih ya, tapi kan ada suara napas abnormal. Ada apa aja? Ada. Terus ada apa lagi? Wheezing. Ada apa lagi? Tidur ya, yang ngorok. Iya. Ya. Terus ada apa lagi? Banyak, nanti baca lagi. Dan teman-teman harus tahu dulu gimana bunyinya. Ya, kalau orang itu biasanya bunyi batuk berdahak, teman-teman suka ngedenger ya. Kalau nggak sengaja lagi hening, kedengar gerak. Nah itu ronhi. Ya, kalau memang pasiennya lagi batuk berdahak, susah ngeluarin dahak, biasanya kedengeran tuh bunyi. Ya, atau wheezing mah kayak asma. Iya. Kedengerannya kayaknya wheezing mah yang nggak pakai stetoskop gitu ya. Nah itu wheezing. Ya, bunyi. Ya, itu. Dan juga lihat tadi inspirasi dan ekspirasinya. Ya, normal kalau di bronhial itu ekspirasi ya bu, ekspirasi lebih terdengar lebih panjang di bronhial bu. Bronhial ekspirasi. Terdengar lebih panjang dan jelas dibandingkan dengan inspirasi. Jadi pas hembusan nafas itu terdengar lebih jelas dan lebih panjang. Memang relatif ya, kan biasanya ada pasiennya dipanjang-panjangin gitu sih nafasnya gitu ya. Jadi lebih jelas gitu ya ekspirasinya. Terus kita lanjut ke bronhovesikuler. Itu biasanya di percabangan bronkus. Dengerinnya 1-2 jari di sternum, atas sternum. Teman-teman di perut 1-2 jari di lengkungan ini 1-2 jari ke bawah. Sama instruksikan pastinya buat nafas, inspirasi, ya nafas bu. Ya, normalnya inspirasi dan ekspirasi sama terdengarnya, jelasnya sama, panjangnya juga sama. Ya, sama, dengarkan juga bunyi nafasnya. Terus vesikuler berarti di seluruh area lapang paru. Berarti kalau dari depan bisa dengar dari ICS 1 sampai dengan ICS 6. Kalau misalkan mau dengar lagi ke samping gitu ya, ICS 1 sampai ICS 8. Ya, kalau di belakang bisa dengerin sampai ICS 10. Ya, ya teman-teman boleh tuh dengerinnya di mana aja. Bu, nafas bu, nafas lagi bu. Tapi masih tetap di area paru-paru. Ya, enaknya sih dengerinnya di sebelah kanan supaya tidak terdistraksi dengan bunyi katup jantung. Ya, karena di sebelah kiri ada jantungnya. Tapi bisa didengarkan, cuman kan biasanya kalau lagi belajar bunyinya kebulit gitu ya sama bunyi katup, ya berarti dengerin biar lebih jelas di sebelah. Ya, kayak itu. Inspirasi lebih terdengar lebih jelas dibandingkan Inspirasi terdengar lebih jelas dibandingkan Inspirasi. Ya, sama dengarkan bunyi nafas tambahan ada atau tidak ya. Itu untuk bunyi nafas atau suara nafas. Kita lanjut ke katup jantung. Jadi kalau jantung kita dengerin auskultasinya tepat di katupnya ya. Udah belajar pempis kardio kan? Ada berapa katup jantung? Katup apa aja? Spinalis, spinalis, aorta, pulmonalis. Ya, oke, itu udah tahu. Posisinya di mana aja katupnya kalau kita lihat dari dada. Aorta dulu. Katup aorta di sebelah mana? Kita mau pempis nih. Aorta itu di ICS 2.
ICS 2 ya. Berarti cari ICS 1 di mana. Terus lanjut ke ICS 2. Sebelah kanan 2 jari dari sternum. Sternum ya, tulang sternum di tengah. Teman-teman, ini kan 2 jari ke sebelah kanan. Tepat di ICS 2 itu letak dari katup aorta. Dengarkan bunyi katupnya. Bunyi katupnya apa? Tuh, Dup. S1 S2 dup. Ya, dengerin. Bersih enggak bunyi loop dupnya ya? Ada tambahan atau tidak? Biasanya kayak loop kayak ada kebocoran tuh. Dup. Itu berarti ada suara tambahan. Ya. Tuh, katup aorta. Lanjut, katup pulmonal masih di daerah ICS 2, cuman pindah ke sebelah kiri. 2 jari samping sternum ke arah kiri ya. Letakkan juga, dengarkan bunyi katupnya, S1 S2-nya, loop-loopnya ya. Oke, itu udah katup pulmonal. Trikuspid di mana? Bawah. Di mana? Kalau juga di bawah. Mana? ICS 3 atau 4. Nanti silakan dicari dulu ICS 3 misalkan ya. Turun berarti kan 1 ya, atau enggak 1 atau 2. Sama 2 jari di samping sternum ke arah sebelah kiri ya. Itu katup trikuspid. Kalau yang cewek mah susah dari belakang. Ya. Kalaupun memang mau dari depan ya bisa diposisikan, cari yang memang bagiannya tidak terlalu tebal. Karena kalau katupnya biasanya bunyinya kedengeran ya. Duk gitu ya, dengerin bersih apa tidak bunyinya ya. Bikuspid atau mitral sebelah mana? ICS berapa? 3 atau 4 sebelah kiri. Bikuspid atau bikuspid? Kanan. Enggak, tuh benar di kiri, jantungnya nggak pindah ke kanan ya. Tetap di kiri. Klavikula atau pertengahan klavikula. Ini klavikula kan? Tarik garis tengahnya bawah. CS 4 atau 5. 3 atau 4 tadi kan ya? 3 atau 4 di sejajar garis tengah klavikula, atau misalkan sejajar dengan puting susu. Cuma perhatikan kalau pada perempuan yang sudah lanjut usia tidak bisa diberi di standarnya sejajar puting susu, enggak ya kan, ada perubahan ya dari fisiologinya ya, dari anatominya ya, jadi tidak bisa. Tetap di ukurnya dari ICS ya, 3 atau 4 di mid klavikula. Dengar lagi duduknya bersih. Udah, di situ auskultasi, dengarkan bunyi S1 S2 dulu, ada bunyi S3 atau tidak ya, atau S3 S4 atau tidak ya. Murmur, galop, itu bunyi tambahan dari katup. Sudah paham sampai sini? Oke, ada yang menanyakan dulu nggak? Cukup? Oke, kalau sudah cukup kita lanjut ke perkusi. Perkusi berarti kita akan lakukan ketukan. Ketukannya harus konsisten teman-teman, jangan di awal lagi semangat tenaganya lagi banyak tarik gitu ya, pas sudah ke bawah lulus nanti nggak akan sama kedengeran bunyinya ya. Sekarang kita akan tahu perkusi itu kita akan dengarkan batas dari paru dan juga jantung gitu ya. Selain itu juga bener enggak gitu ya, itu parunya kondisinya sesuai atau tidak. Bunyi paru apa kalau saat di perkusi? Apa bunyi paru? Re sudah kan? Resonan. Ya, bunyi paru resonan. Bunyi jantung apa? Yang padat, bunyinya padat. Benda padat namanya dalmas. Ya. Bunyi timpani kayak gimana? Teman-teman bayangkan ada satu tong isinya udara. Nah, bunyi gitu dum tapi nggak nyaring. Dum. Nanti kalau misalnya mau dengar lebih jelas, ada yang satu kosan, teman. Nah, silakan teman-teman perkusi. Ya kan kalau kepentem nggak kedengeran ya. Nanti saat latihan silakan dengerin. Ya kalau mau perkusi atau auskultasi, diminimalkan suara bisingnya ya. Takutnya nanti terdistract ya. Nah, untuk perkusi berarti teman-teman harus mengukur atau mengetuk dari ICS 1. Tapi kalau ICS 1 itu ada tulang klavikula agak sulit, boleh langsung ke ICS 2. Ya. Di diraba ya. Tadi kan tulang, nah si antar tulangnya ya, interkostal. Ketuk ya. Dengarkan. Jadi enaknya dari kanan kiri turun ICS, dari kiri kanan turun lagi ICS-nya, dari ke kiri dari kanan ke
kiri ya. Batas paruh ICS 1 sampai dengan ICS 6 kalau dari depan. Terus kalau ke lateral, ke pinggir, kalau di perkusi batasnya sampai ICS berapa? 8. Kalau dari belakang 10. 10. Karena kan paruh bentuknya gimana? Jadi ya gitu kan? Iya. Jadi nanti teman-teman tahu batasannya. Kalau misalkan pas ini masih suara timpani gitu ya, sampai dari depan ICS 7 kok masih timpani gitu, pas ke bawah masih timpani, bisa jadi ada pembesaran paru-paru. Ya, tadi yang bisa dia udah udara yang mengisi paru-paru yang secara berlebihan. Begitu fungsi dari perkusi, kita tahu batasan dari paru-paru. Berarti diketuk ya. Tuh ya Bu ya, saya ketuk dulu Bu. Deketin ya, tapi jangan deket-deket banget ya. Geser ke sini ICS 1, geser, turun ke ICS 2, ketuk lagi, geser ke ICS 2. Kalau di sebelah kiri jantung batasnya ICS 2 sampai ICS jantung 2 sampai 5 ya. Diperhatikan udah 2 nih. 2 di kiri berarti sudah mulai apa bunyinya tadi? Damas. Sudah mulai redup. Di sini kan nyaring tuh ya. Kan ya. Di sini udah dup karena udah ada jantung ya. Nih, misalkan itu ICS 3 turun. Masih redup Bu, ke kanan. Oh nyaring lagi, turun ke 4. Nyaring Bu, pindah ke kanan, masih di jantung ya. Redup Bu, CS 5 gitu ya. Redup Bu ke sini, nyaring ke bawah. Nyaring Bu, harusnya di kiri sudah nyaring. Kalau masih redup, ada kemungkinan jantungnya mengalami pembesaran. Bisa dipahami posisi apa? Benar-benar harus tahu, benar ya. Kamu di bos. Makanya ini ketukannya harus konsisten. Kekuatannya jangan udah taruh ke sini tapi terus ke ini udah habis energi. Ya. Oke, itu perkusi dari dada. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Cukup? Baik, kalau sudah cukup kita masuk ke abdomen. Ya. Abdomen itu kita ada inspeksi. Setelah inspeksi jangan lupa pasti tapi inspeksi, auskultasi dan palpasi. Ya, kenapa? Biar kita tidak mempengaruhi bising usus. Ya. Nah, untuk inspeksi silakan. Apa yang dilakukan? Apa yang dilihat? Warna kulit, Ya. Apa lagi? posisinya. Ya, posisinya, bentuknya bisa normalnya datar ya. Karena biasanya yang obesitas juga mau tidur mah ya ke pinggir ya, si lemak itu lebih ke pinggir. Jadi kalau misalkan gini rata, walaupun memang agak ngegemuk juga bukan tubuhnya normal ya. Terus apa lagi? Warna kulit ya. Tadi warna kulitnya lihat ada perubahan warna apa tidak. Ada juga beberapa kasus yang kulitnya tuh besar banget nih, asid asam ya. Itu kondisi-kondisi di mana ada hatinya bermasalah atau hepatnya bermasalah ya. Terus kalau misalkan memang ini diukur lingkar perutnya ya. Oke, itu untuk inspeksi ya. Terus nanti saat kita pemeriksaan, sebetulnya pemeriksaan abdomen itu ada 2 cara. Kita mau tahu sampai nanti ke palpasi ya. Caranya ada yang pertama kita bagi 4 dulu perutnya, pusatnya di pusar ya, dibelah jadi dibagi dari 2, terus dari atas ke bawah juga bagi 2. Berarti ada kuadran kanan atas, kiri atas, kuadran kanan atas, Kiri bawah, kanan bawah, kiri bawah. bawah. Setiap kuadran teman-teman harus tahu isi organnya apa aja ya. Kiri atas apa organnya? Diafragma ya, alat mama ya. Terus apa lagi? Lambung dan sebagian kecil usus mungkin bagian bawahnya banget ya. Sebelah kanan, kuadran kanan atas, hati, terus kanan apa juga kita mau ngelakuin apa lagi? Sebagian usus juga ya, limpa juga ada loh ya. Terus kuadran kanan bawah, sebagian besar usus dan juga ada usus
buntu appendixnya di sini. Kalau sebelah kiri usus semuanya. Ya. Nah, saat auskultasi teman-teman tahu posisi stetoskop harus di mana? Di kuadran mana berarti? Yang paling banyak usus atau mungkin ya sebagian besar usus. Nah, mungkin kan kita dengerinnya di sebelah kuadran kiri atas. Dengerinnya nanti bukan di peristatif usus. Kiri bawah. Nah, kalau kiri bawah. Dengerin. Tahu bunyi usus bising usus gimana? Kalau teman-teman lapar ya. Nah, itu bunyi bising usus. Yang normalnya berapa bising usus? 5 sampai 12 dulu. Sekarang update 5 sampai 30 kali per menit. Sekarang teman-teman lihat di sini. Jadi teman-teman harus dengarkan 1 menit full. Karena peristatif usus atau bising usus itu bunyinya muncul nggak konsisten kayak tadi. Dep 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 bukan gitu. Jadi bisa berapa detik? 3 detik kemudian bunyi lagi, nanti keduanya bisa 5 detik, bisa 6 detik gitu ya. Nggak konsisten, nggak reguler bunyinya. Ya. Silakan dengarkan 1 menit full. Normalnya 5 sampai 30 ya. Itu untuk auskul. Lanjut ke mana? Ke perkusi. Ya berarti tadi ya ketuk di bagian-bagian tadi sesuai dengan kuadran ya. Kalau kuadran kiri atas tadi isinya lambung ya, dan sebagian kecil usus. Lambung apa bunyinya kalau di perkusi? Apa bunyi lambung? Timpan. Ya, dengerin ya. Sambil di kuadran kiri atas misalkan ya, terus pindah ke kuadran kanan atas. Apa isinya tadi? Hepar. Ya, limpa, hati ya. Limpa, hati, apa bunyinya? Sama kayak jantung. Landas. Ya, berarti lebih redup ya, di sini kan isinya padatan ya. Dengerin juga sampai batasnya mana nih ya, artinya kedengeran gitu ya. Artinya kan nggak sampai ke kuadran kanan bawah ya, cuma sampai di kuadran kanan atas aja, itu pun juga tidak keseluruhan ya. Lihat ya di gambar ya kan. Nih, cuman bagian atas aja. Ini juga sama ya. Hati juga nanti pas palpasi juga nggak sampai ke bawah tuh kerabatnya, 1 sampai 2 jari di bawah plexus oidius atau ulu hati, 1 sampai 2 jari ya. Oke, itu perkusi ke bawah. Perkusi juga ya, bunyi usus itu juga nyaring seperti bunyi lambung ya. Dengerin, tergantung dia udah makan atau belum ya. Dengerin juga semua. Oke, itu untuk perkusi ya. Biasanya lebih kedengaran ada pokoknya di hati, limpa, damas, lambung sama usus itu lebih ke ya. Terus palpasi ya. Palpasi ya dipegang ya, ditekan, tanyakan ada nyeri atau tidak ya. Kalau misalkan di sebelah kuadran kanan bawah ini kan ada usus buntu ya, ada appendix. Teman-teman boleh lakukan nyeri pemeriksaan nyeri lepas ya, ditekan lepas. Caranya gimana untuk ngecek usus buntu ya? Ini ada peradangan atau tidak usus buntu, bukan ngecek usus ada peradangan atau tidak. Ususnya mah ada ya, cuman ada peradangan atau tidak. Caranya gimana? Suruh si kaki sebelah kanannya nekuk ya, nekuk teman-teman tekan ya, karena biasanya kan namanya nyeri lepas ya, saat ditekan itu tidak terlalu nyeri, tapi pas dilepas baru pasiennya mengalami nyeri ya. Di bawah sini ya, tekan terus lepas ya. Biasanya saat tekan nggak terlalu keras, terus dilepas itu ya. Ngecek usus buntu juga ada cara yang satu lagi. Caranya itu pasiennya suruh berdiri tegak dulu, terus jinjit, suruh pasiennya jinjit, terus bating badannya ke bawah ya gitu. Kalau sakit hebat di sekitar perut itu berarti ada peradangan usus buntu ya. Tuh berarti kan udah ada catatan ya kalau ada nyeri, tapi butuh pemeriksaan lanjutan. Berarti tinggal USG dulu pasiennya apakah betul atau tidak gitu ya, ada peradangan ya. Terus palpasi juga hepar, hatinya ya. Gimana caranya? Kita akan selusuri dari kuadran kanan bawah. Nah, teman-teman harus paham anatomi tadi. Ya, normalnya berarti kan dari bawah sini tidak teraba karena masih ada di bawah, di belakang tusuk ya, di belakang kosta ya. Berarti kan nanti saat udah ke kosta ini nggak teraba sampai sini, artinya teraba
nggak teraba juga nggak apa-apa, tapi kalau teraba harus 1-2 jari di bawah prosesus supaya dia bisa ulu hati ulu hati nih ya 1-2 jari kalau teraba itu masih normal, tapi kalau lebih dari sana berarti kan sudah ada pembesaran pada hati ya. Caranya gimana? Tangan kirinya menyanggah bagian kanan bawah tubuh pasien ya, terus kita lakukan penekanan, tangannya lembut aja ya, jadi searah ini nih atas arah prosesus proedius tadi ya, arah ulu hati diraba ya. Kerasa pasti kalau misalkan ada perbedaan apa ya organ di dalam itu kerasa, jadi jangan tuh gimana bu rasanya nanti kerasa kalau memang benar-benar ada penekanannya bener ya. Agak sedikit sakit pasti ya, ada yang nggak nyaman sih ya, makanya biar lebih teraba tangan kirinya nyanggah di bawah ya, jangan digini. Kalau gini mah nanti keikut sama kasur, karena kan kasur empuk ya, gini ikutan ke bawah nanti badannya ya. Jadi sanggah ke arah prosesus proedius ya. Normalnya hati itu 1-2 jari teraba di bawah ulu hati, di sini susah mainnya, kita balik ke sini normal. Tapi kalau misalkan dari bawah nih, dari badan kanan bawah udah teraba, kok ini beda ya bentuknya udah padat, berarti ada pembesaran hati di sini ya. Ya sampai ke pinggir juga teraba juga limpa ya. Oke, terus ada pemeriksaan ginjal juga, nyeri di ginjal juga tinggal di belakang, teman-teman letakkan di kedua sisi ya, tangan seperti ini, terus lakukan gini-gini. Ada nyeri atau tidak pak? Tangan kiri, nyeri atau tidak pak? Ya selain ada nyeri atau tidak juga teman-teman harus pastikan pasiennya BAK atau tidak. Kalau nggak BAK berarti kan ada ini ya, ada keluhan ya, oh nggak BAK minumnya tapi banyak, bisa jadi ada masalah di ya. Begitu untuk pemeriksaan fisik leher.